Halo Sobat Wisata Indonesia, bertemu kembali bersama saya membahas terkait lanjutan dari konten yang kemarin, mengapa Gunung Ruang erupsi. Setelah tertidur 22 tahun yang lalu, terakhir 2002 meletus, tahun 2024 di tanggal 17 April, gunung ini mengalami erupsi yang cukup dahsyat. Hari ini kita akan coba bahas bagaimana gunung ini hingga mengalami erupsi yang menggegerkan warga Sulawesi Utara terutama dan Indonesia. Bahkan hari ini penerbangan di beberapa tempat terganggu oleh awan panas atau abu vulkanik yang tersebar di udara. Mengapa Gunung Ruang erupsi kembali setelah sekian lama? Ini pertanyaan yang harus kita jawab hari ini, bahwa ternyata Gunung Ruang berada di busur gunung api Indonesia, ada Sunda Ark, ada Banda Ark, ada Halmahera, dan juga Celebes Sangihe Ark. Nah, ini posisinya ada di Sulawesi. Jadi Sulawesi itu berasal dari kata Celebes, Sula besi, begitu. Dan juga ini adalah busur gunung apinya, Celebes Sangihe Ark, yang kemudian menjadi tempat bertumbuhnya Gunung Ruang beberapa ribu tahun yang lalu. Posisinya ada di 3 lempeng, lempeng Eurasia yang ada di bagian Kalimantan hingga ke Sumatera, bagi sebagian Malaysia, kemudian ada lempeng Filipina, ini karena berbatasan dengan Filipina, dan juga lempeng Pasifik yang berada di Sulawesi hingga ke timur. Nah, mengapa gunung bisa erupsi? Kita bisa melihat gambar ini adalah gunung yang mengeluarkan abunya, abu vulkanik yang sebelah kiri. Kita bisa melihat ada magma chamber, ada magma reservoir. Magma chamber itu adalah dapur magma, jadi cocok bahwa dapur adalah tempat memasak dan bahan bakunya berasal dari reservoir. Jadi ini adalah pasarnya, magma chamber adalah tempat memasaknya. Berarti di bawah ada supply bahan-bahannya, ada tempat memasaknya yaitu magma chamber. Ketika masakan sudah siap dihidangkan, maka akan dikeluarkan lewat peristiwa erupsi ke ruang udara yang bisa bertemu langsung dengan manusia. Dan jalurnya sudah ada, kita bisa melihat di sebelah kanan magma chamber terhubung dengan pipa-pipa, dia bisa erupsi dari samping kiri, bisa dari pusat erupsi yaitu di tengah-tengah gunungnya, karena biasanya sudah ada kawah gunungnya, contoh Gunung Ruang sudah ada kawahnya, yang kemudian akan menjadi jalur tempat dia keluar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian magma chamber ini bisa mengeluarkan erupsi sama seperti dapur di rumah kita ketika siap menghidangkan masakannya. Nah, ada beberapa hal ketika kita lihat, ternyata ketika gunung api itu jadwalnya teratur, maka itu adalah bagus. Tapi ketika jadwal tidak teratur, erupsinya tidak jelas begitu, tidak berulang, misalkan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tiba-tiba 10 tahun, nah itu cukup berbahaya, karena ketika dia tidak erupsi lama, ketika biasanya 2 tahun sekali dia erupsi, tiba-tiba tidak erupsi lagi, nah itu dia akan membalas dengan erupsi yang cukup dahsyat. Itu yang terjadi hari ini. Kita bisa melihat di dalam faktor internal yang menyebabkan dia erupsi, ada magma baru yang menyundul ke atas begini, yang masuk ke dapur magma sehingga yang atasnya harus keluar ke permukaan. Ada penambahan volatil atau gas-gas yang kemudian bisa membuat dia lebih eksplosif atau lebih menggelegar. Contohnya kalau kita punya Coca-Cola yang kemudian kita kocok, kemudian kita lepas tutup botolnya, maka dia akan mengeluarkan volatil-volatil yang cukup tinggi, gas-gas yang keluar ke permukaan. Ada kemudian injeksi magma basaltik yang kemudian juga mengakibatkan material yang di atasnya harus keluar ke permukaan karena tempatnya nggak cukup. Dan juga ada faktor kristalisasi yang cukup signifikan dan juga penambahan volatile di dalam dapur magma. Faktor internal juga bisa faktor dari air yang kemudian mengisi atau bertemu dengan dapur magma, contoh minyak panas bertemu dengan air yang cukup dingin sehingga dia akan mengakibatkan letupan-letupan. Nah, sebelah kanan, ketika gunungnya ada di bawah laut, maka ketika dia tidak simetris, kita bisa melihat sebelah kiri ini ada longsor, kemudian dia harus erupsi untuk menstabilkan dirinya kembali supaya lereng kanan dan lereng kirinya itu sama, kira-kira seperti itu. Kemudian kita bisa melihat ada faktor cuaca, ada hujan yang mengakibatkan, contoh ini ada kawah, kemudian ada kubah lava, contoh di Gunung Raung itu kelihatan ada
batu yang cukup besar, nah itu ada kubah atau dom yang kemudian menjadi tempat keluarnya erupsi, dan ketika di-trigger oleh air, barang panas ketemu dengan air, maka akibatnya ada letupan-letupan yang menyebabkan dia mudah erupsi. Kemudian perubahan muka air laut, kalau gunungnya di bawah laut, kita bisa melihat ketika airnya lebih tinggi, nah berapa juta meter kubik yang menekan gunungnya sehingga dia lebih mudah erupsi. Contoh lagi ini ada di Jepang contohnya, di Islandia, gunung-gunung api yang kemudian ada bongkahan-bongkahan es yang kemudian dia mencair dan mengakibatkan tekanan yang kemudian mengakibatkan dia mudah erupsi. Asymmetric erosion juga bisa terjadi ketika gunung apinya tidak simetri, maka ada trigger dari air hujan dan mengakibatkan dia harus stabil, maka dia harus stabilkan dari erupsi sehingga dia akan menjadi simetri kembali. Faktor lainnya yang sangat sering jadi di Indonesia, contoh kemarin gunung Ruang yang cukup viral hari ini, kita bisa melihat ada gempa bumi yang mengakibatkan dia erupsi. Jadi kalau kita punya dapur magma, belum penuh sekalipun ketika digoyang-goyang oleh gempa tektonik, maka dia akan keluar ke permukaan, karena dia digoyang-goyang tempatnya. Contoh kalau kita punya air di atas meja, dan meja kita goyang-goyang atau terjadi gempa, maka air yang ada di dalam gelas dia akan lebih mudah keluar ke permukaan. Bisa juga lewat gerhana yang mengakibatkan gaya tarik yang cukup kuat seperti lambung yang kemudian ikat pinggang dikencangkan, maka dia akan memuntahkan material yang ada dalam lambung. Dan juga yang terakhir adalah meteorit impact. Nah, khusus terkait dengan gunung ruang, ini kita akan membahas tentang gempa. Tapi kita perlu membahas juga bahwa ternyata sejarah catatan erupsinya terjadi sejak 1808, kemudian hingga 2002. Kalau kita jumlah dari 2002 hingga 1808, selisihnya adalah sekitar 194 tahun. Dan dibagi dengan 12 kejadian, maka periode erupsinya harusnya 16 tahun sekali. Tapi kalau kita lihat 2022, bergeser harusnya 2018 kalau kita berbicara 16 tahun. Tapi ternyata 18 hingga 2024, 6 tahun yang lalu, tidak terjadi erupsi. Nah, itu kemudian alarm yang cukup berbahaya ketika hari ini erupsi dan di-trigger oleh gempa. Maka dari itu, kita perlu waspada ketika gunung api itu tidak sesuai dengan jadwalnya, itu kadang-kadang lebih berbahaya. Ini yang terjadi hari ini. Dan triggernya adalah gempa. Kita bisa melihat bahkan di tahun 1840, ini terjadi tsunami setinggi 25 meter dan mengakibatkan 400 orang meninggal di daerah ini, kira-kira begitu. Jadi gunung ini tidak meletus di tahun 2022 dan 2002 dan 2024 saja, tapi juga terjadi di masa-masa lampau, 1808 hingga saat ini. Maka dari itu kita harus belajar terhadap alam, bahwa kita tinggal menumpang di sekitar Gunung Ruang, maka dari itu kita harus mengenali bagaimana kemudian gunung ini beraktivitas, karena kita menumpang di sana. Kita lahir, Gunung Ruang sudah lahir. Bukan kemudian manusia lahir baru ke Gunung Ruang belakangan. Maka dari itu kita harus membaca tanda-tanda alam. Dan ini gempa yang menjadi penyebab Gunung Ruang meletus adalah gempa yang cukup dangkal, 6,6 sekitar di Maluku Utara, dan dangkalnya 14,9. Jadi kalau gempanya dangkal maka juga cukup berbahaya karena jarak terhadap kedalaman dari dapur magma juga tidak terlalu dalam. Kalau gunungnya 3 kilo, berarti sekitar 3-4 kilo kedalaman, maka dari kita perlu waspada. Ya, sehingga hari ini gunung ini terjadi gempa, dikonfirmasi oleh Kepala Pusat PVMBG, Pak Hendra Gunawan, bahwa kemudian ada gempa sekitar 2 kali yang terjadi di Maluku Utara menjadi trigger dari erupsi Gunung Ruang. Karena ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik. Kalau gempa vulkanik itu yang terjadi di dapur magma, jadi terekam di seismograf. Tapi kalau kemudian kita berbicara faktor eksternal adalah gempa tektonik mengakibatkan dapur magmanya kemudian terganggu dan kemudian tidak stabil dan harus mengeluarkan letupannya atau letusannya ke permukaan. Nah, ini sangat dahsyatnya letusan dari Gunung Ruang. Abu vulkaniknya setinggi 2 km tercatat, dan sempat terjadi petir yang terjadi akibat dari tumbukan elektron-elektron yang kemudian terluar ke atmosfer dan mengakibatkan terbentuknya petir di sekitar Gunung Ruang.
Baik, sampai jumpa di seri selanjutnya, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Salam geowisata Indonesia.